Salam cerdas buat semuanya. Salam rahayu, salam paseduluran, salam hormat saya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan, kemakmuran, kebahagiaan dari alam semesta. Terima kasih atas support dan dukungannya. Tetap support dengan like, subscribe, dan share-nya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang perjalanan hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami mempunyai hutang. Hutang sedikit, hutang banyak, hutang sangat banyak. Sebenarnya di situ tergantung yang menyikapinya. Ada yang punya hutang 10.000 sudah bingung. Ada yang mempunyai hutang 1 juta santai-santai saja. Ada yang mempunyai hutang 100 juta, 1 miliar, justru menjadi motivasi dalam hidupnya. Jadi tergantung menyikapinya. Saya pernah ada pengalaman hidup mempunyai hutang ratusan juta. Semoga ini nanti menjadi inspirasi buat kita semua. Namanya orang punya hutang. Namanya orang susah, orang terpuruk. Pasti banyak caci makian, hinaan dari yang lainnya. Di saat kita mengalami hal tersebut, yang harus kita lakukan adalah merenungi diri kita sendiri, membangunkan kreativitas pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita sadar memiliki tanggungan. Hutang berasal dari kita sendiri karena kita mau berhutang, berarti kita sudah siap bahwa kita akan membayar hutang. Di saat kita bingung, kita tidak akan menemukan solusi apa-apa. Yang saya lakukan, saya pernah mengalaminya dulu. Kembali ke kesadaran diri. Mengkaji diri sendiri. Saya merenungi perjalanan hidup saya. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya berhutang? Kesalahan apa yang saya lakukan sehingga saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya? Nah, dari situlah saya menemukan titik celah kesalahan dalam perjalanan hidup saya. Semua pasti memerlukan proses. Pasti, bro, mempunyai proses. Tidak ada duduk diam hutang lunas. Nggak ada. Tidak ada hanya membayangkan hutang lunas, hutang jadi lunas. Itu tidak ada. Pasti ada proses dan perjuangannya. Nah, di situ sampean bisa mengkaji sebagai motivasi dalam hidup kita. Saya punya tanggungan. Saya harus mampu membayar hutang itu. Apa yang sampean bangun? Kreativitas diri. Sampean cari dalam diri panjenengan sendiri. Apa kemampuan dalam dirimu? Berdagang, oke. Jalan sampean berarti berdagang. Nah, di situ sampean tekuni, benar-benar tekuni. Fokus dalam berdagang. Di saat sampean mendapatkan hasil dari apa yang sampean lakukan, nah ini bisa dipakai untuk menyicil ataupun membayar hutang kita.
Walaupun sedikit demi sedikit, namanya hutang. Sebanyak apapun apabila kita kurangi dari sedikit, lama-lama juga habis. Nah, dalam renungan itu adalah mencari ini tadi, solusi ini. Nggak ada ritual itu yang bisa melunasi hutang. Ritual itu hanya membantu agar jalan rezeki panjenengan menjadi lancar. Nah, rezeki datang karena sampean memiliki sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki sebagai daya tarik panjenengan. Lah yang sampean harus munculkan dalam renungan, dalam kajian sampean, apa yang harus saya sajikan sehingga rezeki itu bisa datang kepada saya, sehingga saya bisa melunasi utang. Ya seperti itulah yang saya lakukan dulu. Dan hasilnya luar biasa. Jangan buru-buru utang cepat lunas. Karena apa? Semua ada prosesnya. Di saat sampean buru-buru itulah yang membuat sampean kebingungan, ketakutan. Tetapi di saat sampean fokus, sampean munculkan kreativitas sampean, karya sampean, dan sampean nikmati perjalanannya, di saat sampean menemukan hasilnya, sebagian untuk hidup sampean, bagian bisa sampean bayarkan tuh hutang panjenengan. Saya yakin hutang sampean mau ribuan, mau jutaan, mau miliaran, tergantung dari usaha sampean. Di saat sampean benar-benar fokus memunculkan kreativitas sampean sendiri, memunculkan karya, apa yang sampean bisa dalam hidup panjenengan sendiri, hutang itu akan lunas. Tetapi kalau di saat hanya diam, hanya membayangkan, tidak akan ada hutang itu lunas. Karena di saat kita punya hutang, kita diam di situ, kita mengkaji agar kita bisa membayar hutang kita. Nah, untuk membayar kita membutuhkan uang juga. Nah, untuk mendapatkan uang kita berarti harus punya karya. Ini logika. Berarti yang harus kita munculkan adalah karya dalam hidup kita apa. Lalu itulah kreativitas. Rasa memiliki hutang itu sebagai motivasi, dorongan diri agar kita lebih bersemangat dalam berusaha. Berapapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha dan kita bayarkan kalau ada hasilnya. Sedikit asal kita tidak buru-buru, tidak kebawa hawa nafsu kita, tidak kebawa rasa kebingungan kita, selalu fokus dan mengembangkan usaha kita, tidak mustahil hutang berapapun lunas. Semakin kita bingung, semakin kita terjepit. Di saat kita bisa tenang, disitulah jalan keluar akan selalu muncul dalam diri kita. Jadi hutang berapapun bisa lunas. Asal sampean bisa menyadari diri dan mengkaji. Serta memunculkan kreativitas sampean agar sampean bisa membayar hutang tersebut. Semoga ini bisa menjadi video edukasi dan motivasi buat panjenengan semua yang lagi mengalami keterpurukan hidup, yang mengalami hutang banyak, agar cepat bisa melunasi hutangnya. Dan itu pernah saya alami. Di saat sampean bisa fokus, saat saya dulu fokus dengan satu bidang yang saya jadikan titik fokus, dan lainnya sebagai pendorong ataupun penambah penghasilan saya, tidak sampai 1 tahun lunas. Memang
Tidak terlalu banyak, tidak sampai MM. Karena apa ya, saya sendiri hanya orang desa. Jadi usahanya ya udah usaha desa. Ya kalau sampai hutangnya MM-an, berarti sampean kan pembisnis besar. Jalan sampean ya lewat bisnisnya ya pasti besar. Di saat sampean berusaha semaksimal mungkin mewujudkan kreativitas sampean, karya sampean, ya pasti hasilnya juga akan besar, lebih cepat juga membayar hutangnya. Jadi tidak ada diam hutang terbayar, bayangkan hutang terbayar. Sampean mau membayangkan sampai kapanpun namanya hutang itu tidak dibayangkan, tapi difikirkan, mencari solusinya agar bisa membayarnya. Itulah kesadaran diri kita, motivasi hidup kita. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Salam cerdas, salam rahayu, sagung dumadi.